Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi mencakup pengertian metode dan strategi yang tersedia bagi orang-orang yang berusaha memecahkan perselisihan perihal pengertian atau penerapan konstitusi. Oleh karena itu, penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Bukan sekedar mencocok-cocokkan suatu peristiwa, hal atau keadaan tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi, melainkan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya, serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu. Urgensi penafsiran konstitusi. Konstitusi kata KCWR adalah resultan jajaran genjang dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang bekerja pada saat penerimaan konstitusi itu. Karena itu, konstitusi memiliki natur relatif statis dan tidak mudah untuk diubah. Maka, konstitusi selalu membutuhkan penyempurnaan. Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara menyempurnakan konstitusi, selain melalui perubahan formal dan konvensi ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi. Di negara-negara yang menganut konstitusional model atau supremasi konstitusi, kewenangan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada pengadilan. Terlepas dari soal apakah pengadilan itu bersifat tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi atau yang disebut dengan nama lain ataukah pengadilan biasa, namun juga memiliki kewenangan sebagai Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, di negara-negara tersebut berlaku prinsip judicial supremasi dalam penafsiran konstitusi. Artinya, hanya penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan sifatnya final. Judicial supremasi, suatu doktrin yang mengajarkan bahwa pengadilan adalah penafsir konstitusi yang sah. Kate E. Whittington atau pengadilan sebagai pemegang kata akhir ketika berbicara perihal penafsiran konstitusi. Larry D. Kramer atau penafsir terakhir dalam masalah-masalah penafsiran konstitusi. Richard H. Fallon. Intinya, pengadilan memiliki kedudukan suprim dalam penafsiran konstitusi, sehingga hanya penafsiran pengadilanlah yang secara hukum mengikat dalam penafsiran konstitusi. Mengapa judicial supremasi penting dalam penafsiran konstitusi? Konstitusi membutuhkan penafsir yang merdeka, tidak tunduk pada tekanan publik maupun instabilitas elektoral. Jika pengadilan tidak diberi kewenangan demikian, tertib konstitusi terancam pecah ke dalam pertengkaran politik. Pendapat demikian juga didukung oleh mayoritas ahli, di antaranya Erwin Chemerinsky, John Hart Ely, dan lain-lainnya. Ada 7 ketentuan umum dalam penafsiran konstitusi. 1. Jika kata-kata dalam konstitusi telah jelas, tidak ambigu, maka harus diberlakukan penuh. 2. Konstitusi harus dibaca sebagai keseluruhan. 3. Prinsip-prinsip konstruksi yang harmonis harus diterapkan. 4. Konstitusi harus ditafsirkan secara luas dan literal. 5. Pengadilan harus memahami jiwa konstitusi dari bahasanya. 6. Bantuan internal maupun eksternal dapat digunakan tak kala menafsirkan. 7. Konstitusi mengalahkan undang-undang. Ada 7 jenis-jenis metode penafsiran konstitusi. Yang pertama, penafsiran tekstual. Penafsiran yang memusatkan perhatiannya pada makna biasa sehari-hari dari suatu teks. 2. Penafsiran historis. Historis di sini bisa merujuk pada historis kelahiran suatu ketentuan dalam konstitusi. Bisa juga dalam pengertian praktik-praktik yang terjadi di masa lalu berkenaan dengan suatu norma atau substansi konstitusi. Ketiga, penafsiran struktural.
merujuk pada penafsiran yang dilakukan dengan mempertimbangkan desain konstitusi, khususnya desain hubungan antar cabang kekuasaan negara dan juga hubungan dengan warga negara. 4. Penafsiran responsif. Penafsiran yang bertolak dari pandangan bahwa konstitusi harus responsif terhadap perkembangan masyarakat kepada kebutuhan sosial yang terus berkembang perlahan-lahan dan evolving, dan gagasan-gagasan mendasar tentang keadilan. Yang kelima, penafsiran doktrinal. Penafsiran yang bertolak dari penerapan preseden putusan-putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi. 6. Penafsiran prudensial. Penafsiran yang mempertimbangkan ongkos atau biaya dan kemanfaatan atau keuntungan dari suatu aturan atau ketentuan tertentu. Yang ketujuh, penafsiran etikal. Penafsiran yang merujuk pada komitmen-komitmen moral atau etos yang dituangkan dalam konstitusi. Originalisme dan non-originalisme dalam penafsiran konstitusi juga merujuk pada praktik dan pengalaman di Amerika Serikat. Di sana dikenal dengan adanya 5 sumber pemberi arah penafsiran konstitusi, yaitu yang pertama naskah dan struktur konstitusi, yang kedua maksud para perancang, mereka yang memberikan suara untuk mengusulkan atau mereka yang meratifikasi ketentuan konstitusi yang hendak ditafsirkan. 3. Presiden-presiden yang ada lazimnya putusan-putusan pengadilan atau hakim. Yang keempat, konsekuensi-konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi dari penafsiran-penafsiran alternatif. Yang kelima, hukum alam. Para hakim yang mendasarkan penafsirannya pada 1 dan 2 disebut originalis, yaitu mereka yang dalam menafsirkan konstitusi berpendirian bahwa pernyataan yang ada dalam konstitusi harus bertolak dari pengertian asli pada saat pernyataan itu diterima. Sedangkan hakim yang mendasarkan penafsirannya pada 3, 4, 5 disebut non-originalis, meskipun pemberi arah. 5. Hukum alam sudah jarang dirujuk, yakni mereka yang dalam menafsirkan konstitusi berpendirian bahwa konstitusi berisikan makna dinamis yang senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan keadaan-keadaan baru, meskipun naskah konstitusi itu secara formal tidak berubah. Ada beberapa alasan menjadi originalis. Originalisme menekan kemungkinan hakim yang menduduki jabatannya bukan melalui pemilihan merampas kekuatan wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilihan. Originalisme dalam jangka panjang memberi perlindungan lebih baik kepada otoritas pengadilan. Non-originalisme memberi terlalu banyak ruang kepada hakim untuk memaksakan nilai-nilainya sendiri yang subjektif dan elitis. Hakim membutuhkan kriteria yang netral dan objektif untuk menghasilkan putusan yang legitimate. Originalisme memberi penghormatan yang lebih baik terhadap konstitusi sebagai suatu kontrak yang bersifat mengikat. Ada beberapa alasan menjadi non-originalis. Para perancang konstitusi tidak menghendaki keinginan-keinginannya yang bersifat spesifik di belakang hari akan mengontrol penafsiran. Tak ada satupun konstitusi tertulis yang mampu mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah di masa datang untuk menindas rakyat, sehingga ada kalanya merupakan keharusan bagi hakim untuk mengisi kekosongan itu. Maksud para perancang itu bermacam-macam, terkadang bersifat sementara dan diacap kali mustahil ditemukan atau ditentukan. Non-originalisme memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat terjadi sebagai akibat dari penafsiran yang tidak fleksibel terhadap suatu ketentuan dalam konstitusi yang tak lagi mampu memenuhi maksud asli dari ketentuan yang dimaksud. Non-originalisme memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan tentang hal tertentu, seperti perlakuan yang sama terhadap orang-orang kulit hitam, perempuan, dan kaum minoritas lainnya.